Banyak gangguan kesehatan mental yang terjadi pada anak di Indonesia. Di antaranya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang dikenal dengan ADHD dan Conduct Disorder atau yang dikenal dengan CD. Kok Tansi berisik banget dari tadi? Orang kan berisik-berisik. Kok ada berantem di sini kan? Kenapa? Masih lu? Ngomong. Kok nggak seneng kan? Udah. Sebelum kita masuk pada penjelasan berikut, perlu diingat bahwa ini bukan merupakan panduan untuk mendiagnosis diri atau orang terdekat kita. Jika terjadi gejala-gejala yang akan disebutkan nanti, maka segera dibawa ke psikolog atau profesional. Jadi, apa sih conduct disorder itu? Conduct disorder merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya pola perilaku yang terus-menerus dan berulang-ulang, yang dimana individu ini melanggar aturan sosial atau norma yang sesuai dengan usia individu tersebut. Lalu, apa saja sih gejala-gejala dari conduct disorder ini? Perlu diperhatikan bahwa gejala-gejala ini harus muncul terlebih dahulu selama 12 bulan terakhir atau minimal satu gejala muncul selama 6 bulan terakhir secara berturut-turut. Lalu, apa saja sih gejala-gejala yang terjadi terhadap anak conduct disorder? Yang pertama, anak ini melakukan agresi terhadap orang atau hewan. Contohnya, seperti dia melakukan pengancaman, mengintimidasi, dan mengertak orang lain. Yang kedua, sering memulai perkelahian fisik. Yang ketiga, secara fisik kejam terhadap orang lain maupun hewan. Dan yang keempat adalah memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. Lalu, gejala yang kedua adalah melakukan perusakan properti. Contohnya, dengan sengaja membakar dengan maksud menyebabkan kerusakan, dan yang kedua melakukan perusakan properti milik orang lain. Lalu, gejala yang ketiga adalah melakukan pencurian maupun penipuan. Contoh perilakunya adalah yang pertama, memasuki rumah, bangunan, ataupun mobil orang lain tanpa seizin. Yang kedua, berbohong demi untuk mendapatkan keinginannya. Dan yang ketiga, mencuri barang-barang orang lain tanpa persetujuan korbannya. Lalu, gejala yang keempat adalah melanggar peraturan yang serius. Contohnya adalah yang pertama, sering melanggar aturan-aturan yang ada di rumah dan juga di sekolah. Yang kedua, sering keluar pada malam hari tanpa seizin dari orang tua. Dan yang ketiga, sering melakukan bolos sekolah. Jadi, apa sih penyebab seorang anak bisa mengalami conduct disorder? Terdapat beberapa faktor resiko yang menjadi penyebab terjadinya conduct disorder pada anak. Yang pertama,
memiliki riwayat keluarga dengan gangguan kesehatan kejiwaan. Yang kedua, lingkungan keluarga yang tidak stabil. Dan yang ketiga, anak terpapar dengan kekerasan atau pelecehan seksual. Dan yang keempat, anak memiliki teman sebaya yang berperilaku antisosial. Conduct disorder memiliki dampak yang cukup signifikan pada kehidupan anak dan orang-orang di sekitarnya, seperti penurunan hubungan sosial, penurunan prestasi akademik, dan kesejahteraan emosional anak yang cenderung tidak stabil. Tanpa intervensi yang tepat, hal ini dapat berkelanjutan hingga dewasa dan menyebabkan masalah yang lebih serius lagi. Lalu yang selanjutnya adalah penanganan atau intervensi yang dapat dilakukan terhadap anak-anak yang mengalami conduct disorder. Yang dimana yang pertama terdapat terapi keluarga, yang dimana terapi ini bertujuan untuk memperbaiki dinamika keluarga dan menciptakan lingkungan yang lebih positif terhadap anak. Dan yang kedua adalah terapi individu, yang dimana terapi ini lebih fokus pada kognitif anak demi untuk memperbaiki pola perilakunya. Dan yang ketiga adalah terapi kelompok, yang dimana terapi ini berfokus untuk mengembangkan keterampilan sosial si anak untuk dapat bersosialisasi lagi secara lebih positif dengan lingkungannya. Menurut Kaplan tahun 1994 mengatakan bahwa ADHD merupakan gangguan yang terjadi pada anak yang dapat diperhatikan pada rentang perhatian yang buruk, yang tidak sesuai dengan usia perkembangan sang anak. Ataupun ADHD juga dapat ditandai dengan hiperaktivitas dan impulsivitas pada anak. Hiperaktivitas pada anak ini tidak dapat mereka kontrol. Jika mereka disuruh bersikap tenang, maka mereka akan mengalami kesulitan. Menurut DSM-5-TR, terdapat 5 kriteria diagnostik ADHD. Yang pertama, ADHD dapat ditandai dengan 2 ciri berikut. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian. 6 atau lebih gejala berikut yang terjadi selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut. 9 gejalanya diantaranya yaitu yang pertama, ceroboh, yang kedua, sulit fokus, yang ketiga, tidak memperhatikan pembicaraan, yang keempat, sulit menyusun jadwal sehari-hari, yang kelima, sulit mengikuti instruksi, yang keenam, menghindari tugas, yang ketujuh, sering kehilangan benda, yang kedelapan, sering hilang fokus dari rangsangan luar, dan yang kesembilan, pelupa. Yang kedua, hiperaktif dan impulsif. Terdapat 9 gejala, diantaranya yang pertama, mengalami kesulitan untuk duduk tenang, yang kedua, sering menggerakkan kaki atau mengetukkan tangan di atas meja, yang ketiga, sering berlari atau memanjat dalam situasi, yang keempat, sering gagal dalam bertindak tenang ketika melakukan aktivitas yang santai, yang kelima, sering berbicara berlebihan, yang keenam, sering melontarkan jawaban sebelum pertanyaan selesai diajukan, yang ketujuh, sering menyela pembicaraan, yang kedelapan, kesulitan untuk menunggu giliran, dan yang terakhir, sering mengalami perasaan tidak tenang ketika sedang duduk tenang. Kriteria diagnostik yang kedua yaitu kemunculan gejala hiperaktif impulsif atau kelalaian sebelum anak menginjak usia 12 tahun. Nah, yang ketiga, gejala hiperaktif impulsif ini terjadi pada 2 setting tempat dan waktu yang berbeda. Kriteria yang ketiga, perilaku tersebut sudah mengganggu keseharian dari anak tersebut. Dan kriteria yang terakhir, gejala tersebut tidak terjadi bersamaan dengan gejala skizofrenia atau gejala lainnya. Terdapat 2 penyebab gangguan ADHD. Yang pertama itu faktor genetik. Nah, ADHD dapat terjadi karena adanya kontribusi dari faktor genetik dan lingkungan. Yang kedua yaitu faktor neurobiologis. Nah, anak yang mengalami gangguan ADHD memiliki struktur dan fungsi otak yang berbeda dengan anak yang pada umumnya. Gangguan ADHD dapat ditangani dengan 2 cara. Yang pertama itu penggunaan obat-obatan. Nah, yang kedua itu penanganan psikologis. Nah, dalam penanganan psikologis dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu pelatihan dengan orang tua, yang kedua itu manajemen kelas untuk anak ADHD. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala-gejala dari conduct disorder atau ADHD, penting untuk mencari bantuan profesional secepatnya ya, agar permasalahan bisa segera ditangani dan mendapatkan perawatan yang tepat.
serta meminimalisir gejala dari gangguan yang dialami. Ayo peduli terhadap kesehatan mental. Terima kasih.